Meluntir begini. Nah, ini orang yang paling celaka ini. Ya, tangan kiri meluntir begini. Ini orang yang ngerti agama, tetapi tidak mengajarkan agama atau takut menyampaikan haknya ilmu. Orang yang takut, kalau saya ngomong seperti ini, oh nanti saya dipenjara. Kalau saya ngomong seperti ini, saya akan ditinggalkan oleh jamaah saya. Saya kalau menyampaikan seperti ini, nanti akan dimusuhi banyak orang. Dia menghindari kalam hak yang seharusnya dia sampaikan. Pertimbangannya takut dimusuhi orang, pertimbangannya khawatir ada orang yang melukai dirinya. Awas, engkau akan menerima Al-Quran dari tangan kiri yang terbalik. Hati-hati. Makanya ada enaknya dari tidak enaknya orang yang ngerti ilmu, orang ngerti agama. Nggak berani menyampaikan sesuatu yang hak, pertimbangannya adalah dunia. Awas, engkau akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, benar-benar orang yang beruntung menerima rapot di tangan kanan. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau wudhu kita khusyuk, benar-benar kita hadirkan dan pikirkan ketika kita mengusap wajah, ya Allah, hamba sering maksiat, ya Allah, hamba sering berbuat dosa, jangan Engkau hitamkan wajah hamba, ya Allah, karena dosa-dosa yang hamba lakukan, putihkan wajah hamba, ya Allah. Wudhu mengusap wajah. Ketika mengusap tangan, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan menerima buku laporan sebelah tangan kanan, ya Allah. Ketika mengusap tangan kiri, jangan sampai tangan kiri, ya Allah. Jadi benar-benar mengerti, memahami bentuk ibadah yang kita lakukan. Ini orang wudhu, mau sholat tapi gak ngerti wudhu, pokoknya wudhu. Nah ini yang menyebabkan Islam itu banyak, lakin kalbusa usail, seperti buih di laut. Dia punya power, dia punya senjata canggih, tapi nggak bisa menggunakan. Ini zaman sekarang. Sampai-sampai dalam Ihya itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, dituangkan oleh Imam Al-Ghazali, orang kalau wudhu tidak berbicara, dia khusyuk, benar-benar menghadirkan hatinya, maka di atas kepalanya ini ada seperti gubatul hadrah, seperti gubah yang di Madinah. Ada gubahnya, kepalanya umat Islam. Orang beriman kepada Allah kalau wudhu itu atasnya ada gubah. Ini maknanya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia dimuliakan oleh Allah. Makanya gubahnya makamnya para wali itu menandakan jasa besarnya dia kepada umat. Maka kita lihat gubahnya Rasulullah, gubah hijau, ya, itu menandakan jasa besarnya Rasulullah kepada umatnya. Makanya para wali, kita lihat Syekh Ibrahim Suran Bonang, Qadir bin Alwi, Maulana Ishaq, Syekh Mejakung Lor, Syekh Mejakung Kidul, ada gubahnya. Itu menandakan orang ini berjasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan terus didatangi mau disembah. Kita tanya adik kita yang umur 4 tahun, 5 tahun, ini Tuhan apa enggak lah ngerti. Kita cak ziarah. Umur 4 tahun, umur 5 tahun cak. Ini Tuhan apa bukan? Tanyakan. Tahu apa enggak dia? Oh bukan, ini siapa? Ini orang mati. Iya. Kita ziarah untuk mendoakan agar kita pun dijadikan seperti mereka. Ini ada orang ziarah dia gubah seperti dalam mengambil satu hadis, jangan kau gunakan kuburanmu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan dibangun-bangun begitu ya. Lah kok gak akan bongkar aja Madinah ya? Ya, lah Madinah kok gak akan bongkar, kenapa? Tak bisa jawab. Tidak akan mereka bisa menjawab. Makanya beberapa saat yang lalu ada isu membongkar makamnya Rasulullah, mau membongkar gubahnya Rasulullah aja jalan. Itu apa aja? Itu dalil ya, dalil seseorang itu mengagungkan para pewaris Rasulullah. Dalilnya apa? Gubahnya Rasulullah. Cukup itu sebagai dalil sebetulnya. Jangan kita pintar-pintaran di dalam ilmu ya. Jangan pintar-pintaran untuk mengolah dalil, untuk mengolah satu pengertian untuk menjatuhkan madhab yang lain atau ajaran yang lain. Enggak, seperti husnudzon aja sudah, berprasangka baik. Kalau kita mengurusi orang yang tidak sholat itu masih banyak ya. Jangan kita ngurusi orang yang lagi ziarah, jangan ngurusi orang yang lagi baca maulid, baca tahlil, untuk apa? Tapi herannya mereka itu tidak sibuk untuk dakwah orang yang buka khamr, ada kafe, dodolan pil, itu akhirnya enggak diurusi. Oh kita tahlilan nih, oh iki bid'ah ya. Nah, isyada. Ini zaman ini kita butuh ukhuwah. Ya, butuh ukhuwah. Jangan ikuti orang-orang yang suka mencaci maki. Memang kita benar-benar sedih ada sekelompok orang yang suka mencaci maki. Yang dicaci orang-orang besar lagi, para ulama kita, para guru-guru kita dicaci maki sama mereka dengan hanya pertimbangan
sesuatu yang tidak penting. Pertimbangan dalil, sudahlah, namanya orang yang Anda suka tahlil ya silahkan tahlil, Anda tidak mau tahlil ya sudah silahkan. Kita mau berbicara masalah dalil, kita juga punya imam, kita punya guru, kita punya kitab, kita punya ajaran, silahkan. Ini yang sing lagi-lagi loh biasanya. Makanya sampai delok tentara lagi dilantik be tentara lawas itu luwih gewalak tentara sing anyar-anyar. Iya. Nah, polisi sing anyar, polisi sing lawas iki gewalak polisi sing anyar. Pasti wis. Polisi sing anyar sapa tangkap ya? Boleh. Polisi sing wis lawas yang beliau sudah paham, emosinya sudah bagus. Ya gitu. Tenang. Selamat pagi, selamat malam. Bagaimana? Enggak tahu lek kelainan ya. Nah, ustad itu yang ngono. Ustad lek anyar, ngamukan, Pak. Kabeh diharamno. Kabeh disalahno. Ustad anyar iki ngene. Oh anyar iku kabeh pedamu kabeh dikaplogi. Wong anyar kok anyar. Makanya benar-benar orang ini mengendalikan emosi. Ya, tapi emosi di sini apabila menyentuh pribadi. Kalau menyentuh syariat kita enggak emosi karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Oh, ini salah ini. Nabi Muhammad itu punya sifat unggul. Fa idza duyi'a haqqallah lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau sudah menyentuh haknya Allah, harga diri umat Islam sudah menyentuh daripada syariat, lam yakum ahadun li ghadabi. Tidak ada satupun manusia, makhluk manapun yang mampu menghadapi marahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada orang yang mampu menghadapi marahnya Nabi Muhammad. Jadi zaman ini zaman yang orang suka digeneralisir untuk kebutuhan pribadi. Oh, iki untuk membela dirinya, comot hadis, comot Quran, comot riwayat dikumpulkan, dijadikan satu formula untuk membela dirinya. Jadi berat kita mau benar-benar mau mendefinisikan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab yang mengatakan dirinya hak dan kelihatannya juga batil, yang batil juga kelihatannya hak, kita nggak bisa membedakan. Lalu bagaimana? Tutup mata, tutup telinga, kita banyak istighfar, kita banyak sholat taubat, dan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Wijarno, tidak usah dilayani orang yang mengatakan diri kita bid'ah, diri kita kafir. Biar kata Habib Umar pesan kepada kita, Umar bin Hafid, beliau mengatakan orang yang patut dikasihani itu mereka. Ya, orang yang patut dikasihani itu mereka. Orang yang suka mencaci maki ibadah orang lain, caci maki, ngomong kasar, ngomong kafir segala macam, itu mereka yang perlu dikasihani. Jadi jangan kita membela guru kita, tapi kasihani mereka, dongakno ae. Wis jarno. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وعلى من واسيدي حبيب أحمد جمال بن بن أبو بكر باقي وأنا أحد الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وعلى من شيخنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة.